janji kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian pengagungan yang kami naikkan dalam diri dupa yang harum dan menyukakan hati Tuhan. Tiba saatnya pagi hari ini kami hidup dididik, diajar lagi oleh Tuhan. Dinyatakan kesalahan kami, ya Tuhan, ditegur jika kami hari ini salah, ya Tuhan, dijadikan lebih baik lagi oleh Tuhan. Semakin hari semakin baik, hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Dan biar firman Tuhan itu ada di hati kami, kami akan bertumbuh subur dan berbuah lebat. Berfirmanlah Tuhan, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Coba tengok kanan kiri. Tengok kanan kirinya, kalau masih berduduk kayak kates belotok gosok, ayo coba dijawel. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Jadi kemudian di dalam api pun aku akan tetap menyembah. Artinya apa? Di dalam masalah pun, di dalam pergumulan pun, kita akan tetap memuji Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang kasih. Ada yang tahu bisa gitu kan? Kayaknya ulang. Soalnya suaranya agak sini Pak. Ya, tapi saya nggak kontrol dengan suara saya. Ya,
adalah cinta Tuhan. Sudah dikatakan di sana, oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang. Wes lali ibadah, wes lali berdoa, wes lali melayani. Ini beberapa orang telah menyimpang dari iman mereka, menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ya, pada minggu istirahat digawe kerja. Inilah makanya firman Tuhan katakan, uang itu jahat. Akar dari segala kejahatan adalah uang. Lihat Bapak, segala kejahatan uang. Gara-gara kalau dulu yo duwe yo warisan, gara-gara kalau tonggone yo warisan, yo batas tanah, itu uang, harta. Uang, ujung-ujungnya nominal uang. Jadi Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan uang. Jadi Amsal mengatakan bahwa mengingatkan uang itu jahat, tapi ada yang lebih berharga dari uang itu, ya. Ada yang lebih berharga dari segala kekayaan adalah nama baik. Nama baik, nama baik itu apa sih Bu? Selama tidak dari Patrick juga Bu. Nama baik itu namanya bagaimana? Ya, Santoso diganti siapa? Charles. Apakah seperti itu? Tuminum diganti Elizabeth. Apakah seperti itu Bu nama baik? Bukan kan? Jadi punya nama terganti dan baik nama ya. Tuhan semua dikasih nama baik ya. Nama baik itu tidak bisa kata tadi, tidak bisa ditukar oleh apapun. Apa sih nama baik itu Bapak Ibu? Nama baik ya bukan sekedar kalau dengan populer. Sopo sih gak kenal wong itu. Sopo sih gak kenal bahkan ya. Kenal bahkan itu dulu kan guru SMP ya itu yang ini. Siapa sih gak kenal? Bapak Ibu, nama baik itu bukan kalau kita populer dikenal banyak orang itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Sopo sih gak kenal seperti tambah ya kan bilang Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Nama baik bukan ketika orang lain memandang kita dengan pandangan yang Bapak Ibu mulai sampai kamu. Ibu baik banget. Yo biasa kayak mulai dulu namanya. Lu coba lihat kayak jadi perasaan bisa kan gitu. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, nama baik itu berbicara integritas. Integritas itu apa sih Bu? Ya, integritas itu artinya apa? Ketika saya sederhana, ketika kita berbicara itu senada selaras antara mulut dan hati, itu loh integritas. Opposite diomongin dan opposite ditindakin, itulah integritas. Orang yang berintegritas adalah orang yang bertanggung jawab, ya. Orang yang bertanggung jawab sekalipun tidak dilihat, sekalipun tidak dihargai, sekalipun tidak dihormati, itulah orang yang integritas. Itulah nama baik, itulah integritas. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, nama baik berbicara tentang konsisten ya. Integritas konsisten itu bareng ya jadi satu antara apa yang kita katakan dan apa yang akan kita lakukan. Sampai apa? Iman sampai apa? Aku Kristen. Aku percaya Tuhan Yesus. Aku ada orang berdoa. Apakah sampai melayani Tuhan? Apa sampai mengasihi Tuhan? Ya, aku mengasihi Tuhan. Tapi kita tidak pernah mau mengasihi. Dasar apa yang dikatakan dan dikerjakan. Jadi tidak ada integritas yang punya integritas dari orang seperti ini. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya, nama baik itu memerlukan waktu yang panjang Bapak
Ketika juga nama baik yang sudah terangkat, nama baik kita membangunnya itu memerlukan waktu yang lama. Tidak sehari dua, waktu yang lama kita dapat dipercaya enggak, kita tetap setia enggak. Tetapi kalau kita mau menghancurkan dalam satu minggu, bisa dihancurkan nama baik. Jadi Bapak, nama baik mencerminkan siapa orang itu. Itulah nama baik, mencerminkan siapa kita. Itu nama baik. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, mengapa dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar? Mengapa nama baik lebih berharga? Alasannya apa sih? Alasannya apa? Kita harus memiliki nama baik dan nama baik lebih berharga. Alasannya adalah nama baik memiliki daya tahan yang lama. Maksudnya apa di sini? Bapak Ibu punya uang, Bapak Ibu punya harta, Bapak Ibu punya kekayaan, Bapak Ibu dengan sekejap saja, Bapak Ibu, ketika terjadi krisis, bisa habis nggak uang kita? Ketika terjadinya bencana, Bapak Ibu lihat kemarin di Aceh, Bapak Ibu, kalau terjadi bencana, habis nggak harta benda kita? Habis kan? Kalau terjadi apa lagi? Kalau dicuri orang, kalau ditipu orang, bisa nggak? Bisa. Cuma dikatakan lebih berharga daripada kekayaan. Bisa. Dalam sekejap, uang kekayaan apa yang kita miliki bisa habis. Tetapi Bapak Ibu semua dikasih, ketika kita memiliki nama baik yang dibangun dalam dasar yang kuat, dalam firman Tuhan, dalam takut akan Tuhan, itu akan bertahan sampai pada kemuliaan. Makanya Amsal selalu mengatakan lebih berharga daripada kekayaan besar. Kekayaan bisa sekejap, bisa hilang, habis. Tapi kalau nama baik itu bisa sampai kepada keberkahan. Itu nama baik. Lebih memiliki daya tahan yang lama, tahan lama. Jadi nama baik itu bisa berdampak loh Bapak Ibu. Mengapa nama baik lebih berharga? Ya, alasan bisa berdampak. Bapak Ibu, kekayaan bisa membuat orang melekat kepada kita, betul? Tapi ketika Bapak Ibu tidak punya kekayaan, senang, berdiri oke, senang. Tapi ketika pandangan jatuh, apakah orang itu akan tetap sama dengan pandangan? Kebanyakan, kelompoknya banyak yang mampu, banyak orang yang mendekat. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi nama baik bisa membuat orang menghargai kita dan menghormati kita. Kita bisa membedakan ketika kita punya uang, semelintir banyak orang. Apa itu satu nyata? Kalau kita lihat di sana, mulai datang dengan proposal-proposalnya. Ada orang peduli dengan kehidupan orang. Tapi nama yang baik dampaknya akan membuat orang itu mengasihi dan menghormati kita. Bapak Ibu, uang bisa membeli apapun, tapi uang tidak bisa membeli yang namanya kasih, yang namanya kasih yang tulus, yang namanya perhatian. Tidak bisa membeli. Uang tidak bisa membeli nama baik. Nggak bisa. Lihat caleg-caleg itu pakai propaganda, ya, supaya dia dapat nama baik dan orang mencoblos dia. Tapi apa ujung-ujungnya? Karena nggak tulus. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, nama baik itu lebih berharga. Karena apa? Nama baik bisa bertahan sampai kepada kekekalan. Nama baik bisa membuat dampak bagi kita. Itu nama baik. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana membangun nama baik ini? Ini caranya bagaimana? Bagaimana Tuhan? Kalau nama baik itu lebih berharga, bagaimana aku membangun nama baik itu? Bagaimana aku mengerjakan? Bagaimana aku membuat nama aku bisa baik? Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa cara bagaimana kita bisa memiliki nama yang baik. Berjalan dalam integritas. Berjalan dalam integritas, tetap mengerjakan, tetap berjalan yang benar, tetap melakukan yang baik, tetap melakukan yang benar, meskipun kita dipuji. Itu nama baik. Beda kalau kita mencari pujian, beda kalau kita mencari penghormatan. Itu
Dan aku dilema dulu, Bapak. Pasangan teman aku yang ini jadi aku gereja. Justru Bapak yang di surga itu akan melihat. Bahkan yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, Bapak kita yang di surga itu melihat. Setelah puji dan seorang ya. Nah, mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Amin. Maka Tuhan melihat apa yang kita buat. Jadi bagaimana kita mungkin bisa memiliki nama baik, bisa membangun nama baik. Berjalanlah dalam integritas, berjalanlah dalam tanggung jawabmu, tetap berjalanlah sesuai yang kamu katakan. Itu tetap berjalan di situ. Meskipun engkau tidak dilihat, meskipun kau tidak dihargai, meskipun kau tidak dihormati. Itu yang dilakukan yang pertama. Yang kedua, bagaimana aku membangun nama baik ini? Takutlah akan Tuhan. Kuncinya takut akan Tuhan. Jadi menjaga nama baik di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan firman-Nya. Ini sudah dengan otomatis, Bapak Ibu. Sudah dengan otomatis ya. Nama baik tak akan terjaga di hadapan manusia. Tapi bagaimana dengan orang? Aku sudah melakukan baik, tapi mereka tidak memperlakukan baik. Itu misalnya dia bilang yang penting integritasmu tetap melakukan yang baik. Jadilah engkau barang pada tempatnya. Artinya apa? Walaupun sama-sama botol aqua, walaupun sama-sama aqua, yang mana yang ditempelkan hanya dengan itu. Kalau Bapak ada di mana-mana, itu bisa keluar dari itu. Ketika aku tidak dihargai tempat itu, ketika aku berdua, ketika aku menjadi orang yang baik, mencarilah tempat yang untuk mencarilah tempatmu. Tempatmu berarti bukan di sini. Ketika kamu sudah berbuat baik, tidak berlakukan dengan baik, tempatmu bukan di sini. Tempat kita bukan di sini. Kita harus semua jelaskan. Jadi ketika takut akan Tuhan, apakah Tuhan tidak akan memindahkan kita? Apakah Tuhan tidak melihat? Melihat. Ketika kita berbuat baik tapi kita dicurang, apakah Tuhan tidak melihat? Tuhan melihat. Makanya Tuhan adalah tempatmu bukan di situ. Tempatmu bukan di emperan. Tempatmu di sana, di bandara yang harganya mahal. Itulah tempatmu. Kalau ibu supaya kita seperti itu, kalau kita takut akan Tuhan, menjaga nama baik kita di hadapan Tuhan. Ketika kita Tuhan, aku mau berjanji buat aku mau tetap setia dan melayani. Kita menjaga komitmen kita di hadapan Tuhan. Sudah otomatis Tuhan akan menjaga kita di hadapan Tuhan. Terus otomatis nggak usah kita cari-cari menggunakan masa untuk percaya dan nggak usah. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan sudah kita sendiri. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Rendah hati. Bapak Ibu, nama yang disertai dengan kesombongan, nama yang disertai dengan tinggi hati, nama yang disertai dengan kecongkakan akan jatuh, akan rusak. Kesombongan mendahului kehancuran, kesombongan mendahului kebinasaan. Jadi Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, dan rendah hati itu akan bertahan. Kuncinya membangun nama baik hati, rendah hati. Walaupun kita punya segalanya, tetap rendah hati. Walaupun Tuhan percaya kita segalanya, tetap rendah hati. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari kita belajar memeriksa diri kita. Jika semuanya diambil dari kita dan Tuhan tidak berikan kepada kita kekayaan, uang, kehormatan, apa kita berharga? Jika semuanya yang ada pada kita hari ini diambil oleh Tuhan, kekayaan, kehormatan, jabatan, apakah kita berharga? Apakah kita berharga? Di hadapan manusia pun kita juga gak berharga. Gak ada harganya. Mau dihargai berapa? Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, berarti benar
yang dinanti. Kenapa? Karena selama hidupnya orang yang tidak benar, selama hidupnya orang yang tidak baik, walaupun dia tahu, tetapi kalau dibahagiakan orang yang tidak punya apa-apa, pelayan Tuhan, miskin tapi dia jujur, dia berbicara, dia ramah, dia rendah hati, dia lakukan Tuhan. Orang ini yang akan dikenal. Orang seperti ini akan dikenal dari orang. Ketika kita mengenal itu, ketika kita tinggal lagi, dengan cara apa kita dikenal Tuhan? Dengan cara apa kita dikenal Tuhan? Harta kita banyak atau nama Tuhan? Wong ibu, suke jodoh woke. Tapi orang kita itu mau menjual anak gereja. Kalau dia wangi, gak beribadah. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita lihat sekarang, orang ini baik, orang ini kaya, tapi dia suka memberi, tapi dia rendah hati, tapi dia takut akan Tuhan. Ketika Bapak Ibu ada di kedudukan, pertanyaan Bapak Ibu mendengarkan kata-kata dirinya, ada yang memuji yang mendengar, ada yang menjelekkan yang mendengar. Benar Bapak Ibu? Saya rasa pernah semua ketika ada orang mendengar, bagaimana semasa hidup orang ini baik atau tidak, orang ini sungguh-sungguh atau tidak, orang ini jahat atau baik, pasti ketika di pengadilan pasti akan keluar karena jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, harta bisa habis, nama baik akan tetap diberikan. Harta bisa habis, kejabatan juga bisa hilang, kekayaan juga bisa habis, tetapi nama baik ini akan tetap dikenal oleh banyak orang. Jadi pagi hari ini utamakan pembentukan karakter kita, utamakan pembentukan ya hidup kita. Nah, jangan terlalu sibuk mengumpulkan harta duniawi, jangan terlalu sibuk mengumpulkan harta di akhir hari-hari akhir ini. Utamakanlah pembaharuan budi, utamakanlah pembaharuan karakter, karena inilah yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita, dan inilah yang akan diingat oleh orang-orang di sekitar kita. Seperti ibadah pemuda kemarin, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 kemarin. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Doa dan obrol dunia ini. Kalau dunia ini mudah kita tak boleh nipu. Kalau dunia jahat kita tak boleh jahat. Itu berbicara juga nama baik. Kalau dunia malas-malasan tak ibadah, kita juga boleh malas-malasan tak ibadah. Kalau dunia tak tahu tentang melayani, ya kita harus tahu tentang melayani. Kamu jangan berserupa dengan dunia ini. Kita tidak boleh. Kenapa? Tuhan sudah menebus kita, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Tetapi ya kita harus mengalami pembaharuan budi. Kalau kita sudah mengalami pembaharuan budi, pembaharuan karakter, kita bisa membedakan mana yang baik, mana kehendak Tuhan, dan yang sempurna. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Berubahlah oleh pembaharuan budi, karena kamu akan mengerti kehendak Tuhan, bisa membedakan mana yang baik, mana kehendak Tuhan, dan mana yang sempurna. Ini Bapak Ibu. Itu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi utamakanlah pembaharuan karakter kita. Siapa pula waktu ada dua batu, tapi lewatkan ada dua batu. Itu namanya orang Tuhan. Bisa Bapak Ibu. Paulus, siapa Paulus? Kita tahu Paulus karakternya bagaimana Paulus. Tapi ketika ketemu Tuhan, apakah Paulus tidak berubah? Bisa berubah dari Saulus menjadi Paulus. Apa yang semuanya dikasih oleh Tuhan? Jangan tertipu dengan ajaran dunia. Ya, tak bisa berubah. Bisa berubah. Bisa berubah. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, belajar dari Paulus.
baik dengan Tuhan. Setiap hari kita dikasih makanan firman Tuhan yang enak. Ketika boleh mendapat makanan dan pasti baik kita akan muntahkan. Betul? Ada seperti babi aja lebih muntahkan dan enak. Kasih makan, cuma dia bersama sendiri-sendiri. Kalau kita sudah mengejar kebaikan Tuhan, kita mengejar anugerah Tuhan, dan kita sudah banyak diajar, dididik oleh Tuhan, tahu kebenaran. Ketika ada ajaran yang tidak benar, pasti kita akan muntah, pasti kita akan keluarkan yang tidak baik itu. Tahu itu semua yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ketika pembaharuan budi kita terjadi, ketika yang ada pembaharuan dalam karakter kita terjadi, kita bisa membedakan mana yang Tuhan dan mana yang Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, mulai hari ini ya, di hari-hari yang terakhir Tuhan sudah berbicara hari yang terakhir. Akhir zaman kapan Bu? Tuhan katakan, Yesus katakan, kapan saatnya dan waktunya saya tidak tahu, hanya Tuhan yang bisa tahu. Tetapi Tuhan sudah kasih tanda-tandanya kepada kita. Kasih sudah menjadi dingin, ya. Ada banyak peperangan, ada bencana, ada musibah. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Sudah ada tanda-tanda. Kalau sudah ada tanda-tanda, kita jangan sibuk mengumpulkan harta duniawi. Walaupun kami katakan uang gak penting. Kalau gak ada uang kita gak bisa makan. Betul, penting. Tapi bukan itu yang utama. Bukan itu yang utama. Di hari-hari yang terakhir, jangan kita meninggikan diri kita untuk hal-hal yang akan kita tinggalkan. Tetapi nama baik Tuhan, Tuhan ini aku anakmu, ini aku hamba-Mu Tuhan. Bapak Ibu, kalau mau dibangun ada dua tahapan. Ketika kita dibangun, hanya mengalami pertobatan dan dipilih oleh Tuhan, dan kepada kegagalan ini namanya ditetapkan oleh Tuhan. Bukan yang di sana yang penting, tapi di sana yang penting. Bukan ketika dipanggil yang penting, tetapi yang ditetapkan yang penting. Itulah yang penting. Kita itu semua dikasih oleh Tuhan. Ini bagaimana kita berjalan di perjalanan yang menuju pada kekekalan ini. Bukan langkah awal, tetapi langkah akhir yang penting. Kita sudah dipanggil. Begitu juga kita minta sama Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah memanggil aku Tuhan, pilih aku Tuhan, dan tetapkan aku menjadi anak, menjadi ahli waris. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, nama baik Tuhan penting. Jadi hari ini kita mulai belajar sama-sama. Kita kejar nama baik, amin. Nama baik kita kejar. Kalau nama baik sudah kita kejar, berkat Tuhan itu akan mengikuti, akan mengekor kita, dan akan memberkati kita. Itu. Jadi ketika Salomo mengatakan hal ini kepada kita, juga pengkhotbah juga mengatakan 7 ayat 1 mengatakan bahwa nama baik dan nama harum itu lebih baik daripada kekayaan. Nama harum, nama baik. Amin Bapak Ibu. Siap bersama-sama berjuang, amin. Bersama-sama berjuang, bersama-sama kita di dalam proses yang sama untuk menjadi baik di hadapan Tuhan. Mengejar nama baik di hadapan manusia, Tuhan bukan di hadapan manusia. Tuhan dulu. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, maka dengan sesama kita pasti baik. Kalau Tuhan sudah terima kita, oke. Kalau manusia itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Jadi pagi hari ini, bagaimana sebenarnya kita nama baik? Milikilah integritas. Perkataan kita dengan hati kita sama. Aku mengasihi Tuhan. Untuk kita berbicara, hati kita juga berbicara. Aku mengasihi Tuhan. Bangunlah nama baik. Walaupun ini bukan waktu bertahun-tahun, tidak apa. Hamba yang hari-hari ini tidak setia, belajar dengan kesetiaan. Hari-hari ini mungkin kau tidak dapat dipercaya. Berusaha supaya dapat dipercaya. Hati-hati dengan nama baik. Satu ketika tidak bisa, karena kita tidak hati. Nanti kita semua kita simpan bersama-sama menjaga nama baik dan nama Tuhan. Takut akan Tuhan, berjalan dalam integritas, tetap rendah hati. Amin. Walaupun segalanya kita punya, tetap rendah hati. Ada nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasih orang lebih berharga dari emas dan perak. Duit-duit oke, tapi kalau tidak ada yang ngasih, utang lu diri. Tapi dikasih lebih baik.
ya, daripada emas dan perak. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi ini boleh memberkati kita semua. Mari kami satu Bapak Ibu. Setiap kita dituntut oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan cara apa? Memuliakan nama Tuhan. Jadikanlah semua bangsa berikut. Tetapi kalau nama kita tidak baik, apakah kita juga mau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ketika kita mau mengajak orang lain setia, tapi kita tidak setia, apakah orang lain mau percaya kepada kita? Ketika kita mengajak orang lain taat, kita sendiri tidak taat, apakah orang lain mau taat? Ketika kita mengajak orang lain untuk setia beribadah, sedang kita tidak setia beribadah, apakah orang lain mau? Nama baik memuliakan nama Tuhan. Nama baik membesarkan nama Tuhan. Nama baik. Bapak Ibu, Tuhanlah yang menjadikan kita berbahagia. Tuhanlah yang menjadikan kita mulia. Kalau hari ini kita kasih berkat yang luar biasa oleh Tuhan, dipercaya emas perak, dipercaya kekayaan harta kekayaan, yang menjadikan kita berbahagia adalah Tuhan. Bagaimana kita yakin semuanya ini? Apakah kita berbahagia? Manusia juga dikatakan baik. Tetapi kalau kita memiliki nama baik, Tuhan menghargai kita. Sudah otomatis manusia juga akan menghargai. Tuhan tidak melihat ke depan. Tuhan tidak memandang seberapa baik anak kamu. Tapi nama baik, hati sebagai papa. Inilah yang Tuhan jangan. Tuhan
seberapa cantik dan gantengnya tampannya kita, Tuhan tidak memandang muka. Tetapi hati yang mau taat, hati yang mau setia, hati yang mau takut, itulah Dia cari. Itulah yang Tuhan cari. Selama kita hidup, mari kita hidup untuk Dia. Selama kita hidup, kita akan memuliakan nama Tuhan. Sungguh-sungguhnya Dia memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan. Kita ada bagi karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima.